Nah, sekarang ini kalau lu mau syuting atau sekedar nonton konser atau lu mau liburan, sekarang ini udah banyak yang namanya penyewaan kamera. Dan banyak orang juga yang nyewa. Even kita ngomongin handphone iPhone lah. Sekarang ada loh penyewaan handphone iPhone. Nah, kenapa mereka nggak beli sendiri? Bukannya lebih enak kalau kita punya sendiri gitu. Lebih bebas dan lebih bisa kita gunain, bisa kita bawa kemana-mana juga gitu. Nah, ternyata nggak semua orang itu mampu buat beli barang-barang itu. Dan bahkan sampai ada mindset, ya buat apa gue beli, mendingan gue sewa aja lah, jauh lebih murah. Ini ada di pikiran lu nggak, bos? Kalau ada, ya udah. Kenapa sih orang itu lebih banyak yang menyewa? Coba kita kumpas tuntas dulu. Alasannya kenapa orang jauh lebih mending nyewa dibandingkan beli barangnya buat diri sendiri. Ternyata ini tuh udah jadi tren banget. Kalau lu tahu di tahun 2021 udah mulai tren ada yang buka penyewaan iPhone dan ini populer banget di medsos. Targetnya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan usia remaja atau anak muda yang tertarik buat nyewa handphone dan dia pengen coba aja gitu, rasain sebagai user iPhone ini mau seperti apa. Nah, biasanya ini tuh buat acara khusus kayak cuman buat konten di sosmed atau dia pengen pamer, bos iPhone nih bos, kayak gitu-gitu. Nah, terus setelah itu sekarang ini juga banyak banget kayak sewaan tentang freezer atau kulkas atau barang-barang elektronik yang lainnya yang berhubungan sama usaha-usaha kecil dan menengah kayak UMKM itu udah mulai disewain juga. Ini dilakuin orang-orang biar bisa mulai bisnis tanpa harus beli barangnya dulu. Ini nggak cuma buat bisnis konten atau apapun itulah. Bahkan sekarang stroller buat bayi. Lu tahu kan stroller itu, kereta bayi itu. Sekarang udah bisa disewain juga, bos. Nah, keperluan bayi sekarang banyak banget yang nyewain gitu. Kira-kira kenapa sih kok sampai bisa kebutuhan sehari-hari itu atau kebutuhan pokok itu disewain sampai dia itu nggak ada kepikiran buat beli sendiri gitu. Nah, disinilah ada beberapa pertimbangan kenapa mereka orang itu nyewa. Kalau misal buat bisnis atau sejenisnya, pasti alasan utamanya yaitu adalah keterbatasan modal. Nah, be realistik aja nih, pas COVID susah banget buat nyari uang. Semua serba terbatas, jadi nyewa barang-barang yang bisa ngebantu buat usaha itu adalah sebuah opsi pada waktu itu. Nah, kalau beli sendiri itu kan mahal banget dan ngeluarin budgetnya di awal gede banget. Bisa-bisa sebelum mulai itu malah modalnya habis duluan gitu. Misal kita ambil contoh yang lainnya, nyewa iPhone. Oke, kalau lu mau buat kebutuhan pribadi atau cuman FOMO doang, ya lu nggak jelas berarti, bos. Tapi kalau lu buat kebutuhan kayak lu buat konten atau buat kerja biar bisa menghasilkan kerja yang maksimal, masih oke lah alasannya lu bisa nyewa. Ibaratnya kayak kameranya iPhone ini lebih oke daripada handphone yang lainnya lah gitu. Nah, itu lebih oke gitu dengan lu menyewa. Lu bisa keeping up sama teknologi atau kualitas yang jauh lebih oke gitu. Nah, terus karena nyewa, lu nggak perlu mikirin biaya pemeliharaan karena sekali pakai durasi sewa udah selesai, kembaliin bayar itu udah selesai gitu aja. Nah, nggak ada lu harus ngeluarin duit buat memelihara kayak harus beliin case atau harus beliin tempered glass ketika kenapa-napa atau apa kayak gitu. Nah, kecuali kalau lu rusak itu beda cerita. Nah, alasannya reasonable-nya gua ngerti kalau ada keterbatasan modal dan lain-lain. Tapi kalau sampai kebutuhan pribadi kayak misal stroller bayi itu, kalau gua sih sebisa mungkin amit-amitnya nanti ketika gua punya bayi atau ketika gua punya anak, gua beli. Karena apa? Takutnya kan habis dipakai bayi A, dipakai bayi C, pakai D, E, F, G. Nah, kayak gitu nih. Gua lebih memikirkan kayak sterilitasnya dan lain sebagainya lah gitu. Nah, terus kemungkinan kalau mereka yang nyewa itu ya mungkin minta maaf duluan. Mungkin dia nggak bisa buat beli dulu gitu. Ya dia lebih baik nyewa dulu gitu. Tapi itu masih make sense lah. Itu bisa menghemat biaya sama dengan penggunaan jangka pendeknya. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir pakai stroller bayi, kalau lu beli cuma pakai sampai umur 2-3 tahun dan seterusnya anak lu bisa jalan sendiri, ya endingnya stroller itu nggak kepake kan seperti itu. Nah, jadi hal ini tuh jadi pertimbangan utama buat orang tua di Indonesia. Makanya banyak yang nyewain alat untuk bayi, misalnya kayak tadi stroller itu. Nah, nyewa pun itu juga entar mereka mikirin itu kayak trial sebelum beli stroller sendiri.
Kalau cocok pas nyewa, bisa aja nanti endingnya dia beli sendiri gitu. Nah, dari sini mungkin kalian paham alasan-alasannya yang yang dipikirin sama orang-orang di luaran sana. Kenapa dia lebih memilih menyewa barang, ya bisa dibilang seperti itulah gitu. Nah, bagi kaum mending, ya mending baik lu sewa aja gitu. Tapi lu harus sadar, nyewa terus-terusan itu bisa jadi berujung ke hal-hal yang tidak diinginkan juga. Kenapa? Ya udah kita bahas di dalam sini juga. Nah, kita bahas tentang lain sisi dari penyewaan. Sesimpel aja sih sebenarnya. Kalau lu nyewa, itu berarti bukan barang lu. Alias, lu nggak bisa secara bebas pakai barang itu. Ketika rusak, ya lu harus ganti. Ibaratnya, lu nggak bisa ketika rusak, lu benerin dulu lah, apalah kayak gitu. Ya ibaratnya ketika itu lu sewa bagus, ya endingnya lu baliknya harus bagus juga gitu. Dan ketika lu sewa seperti itu kondisinya, ya harus balik seperti itu juga kondisinya lah. Intinya kayak gitu. Nah, dan yang paling penting, barang yang lu sewa itu ada batas waktunya juga. Ya kalau selesai waktunya, lu balikin. Dan menurut lu enak gak kalau lu ada keterbatasan itu semua gitu? Dan lu nyaman gak? Nah, padahal kalau lu beli sendiri, itu lu bisa pakai jauh lebih lama. Atau kalau lu mau jadiin itu sebagai aset, itu bisa dijual lagi. Nah, lebih oke-nya lagi, bisa aja lu yang nyewain barangnya tersebut dan hasilnya apa? Ya lu bisa dapetin pendapatan pasif. Itu lumayan kan, belum lagi kalau lu nyewanya secara rutin sama kalau lu kumpulin itu kayak lu beli barang baru. Bener gak? Karena sekarang barang kayak dari e-commerce dan sebagainya juga banyak yang murah-murah gitu. Nah, sekarang gua ambil contoh. Sekarang ini ada juga yang namanya nyewa laptop lah gampangnya. Misal 500.000 per bulan. Kalau dihitung-hitung selama setahun, lu bisa habis 6 juta. Padahal kalau lu mau beli baru, budget 6 juta, 7 juta, 8 juta ya lu mending beli baru aja gitu bos. Nah bisa jangka panjang juga. Terus kalau lu mau ganti ya tinggal upgrade atau lu tinggal tukar tambah seperti itu. Nah gak stop sampai di sana aja. Lu gak punya akses juga buat nge-custom barang-barang atau lu mau ganti dalemannya mau seperti apa. Karena ini bukan barang lu sendiri. Karena lu ini nyewa barangnya. Nah ini case-nya buat barang-barang elektronik sama kendaraan ya. Ada batasnya kalau lu menyewa. Nah, malahan kalau ada rusak-rusaknya, lu juga harus gantiin itu. Ibaratnya tadi, lu sewanya bagus, lu balikin bagus. Lu sewanya keadaan seperti itu, ya lu balikinnya keadaan seperti itu. Nah, kalau lu udah sewa dan lewat jam sewanya, bisa kena denda juga atau lu bakal kena penalti juga. Nah, mending beli sendiri atau mending sewa kalau menurut lu semua. Oke, sekarang gua ambil contoh lagi. Ini sewa iPhone lah atau sewa handphone. Nah, kalau lu sewa iPhone kayak gini nih, kalau masa-masa konser lagi tinggi-tingginya atau sekarang kan banyak banget tuh, hampir semuanya udah pakai sosmed dan buat branding online mereka. Ya harganya semakin tinggi lah gitu. Nah, lu belajar ekonomi, pasti tinggi permintaan ya semakin tinggi juga penawarannya. Berbanding lurus lah. Ini oke-nya lagi ketika lu nyewa sama dengan investasinya itu nol. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Ya lu nggak punya apa-apa, lu cuman nyewa doang. Sekarang coba lu lihat orang-orang yang nyediain sewa kamera. Siapa yang nggak butuh kamera? Misalnya simpelnya aja deh, buat nikahan, buat wisuda, buat acara penting, atau buat hanya sekedar bikin konten aja kayak gini. Itu semua butuh kamera kan. Nah, orang yang punya aset kamera pasti setiap hari ada pemasukannya. Soalnya ya pasti semua kegiatan gede atau kegiatan penting nggak penting atau buat hanya sekedar bikin konten kayak gini, ya mereka butuh dokumentasi, ya endingnya sewa gitu. Dan nggak usah kayak gitulah. Lu bikin konten kayak gini aja, lu pasti butuh lah. Kalau nggak handphone, lu butuh kamera biar hasilnya kualitasnya jauh lebih oke. Nah sekarang kalau kita ngomongin handphone Android juga, mungkin kalau kita upload ke Instagram atau kita upload ke sosmed yang lainnya, hasilnya berbeda dengan ketika kita upload menggunakan iPhone. Nah itulah kenapa iPhone ada penyewaannya juga. Ketika lu foto atau lu bikin konten menggunakan kamera, hasilnya juga pasti beda ketika lu menggunakan HP. Maka dari itu ada penyewaan kamera juga. Nah sekarang kalau lu minta saran dari gua, mending sewa atau mending beli? Sekarang gua jawab, kalau lu punya modalnya, kalau gua mending beli. Alasan orang nyewa itu karena mereka mungkin gak punya uangnya buat beli barangnya itu. Lebih baik mungkin mereka tabung dulu biar bisa beli barangnya itu. Tapi kalau lu mampu buat beli barangnya, asalkan memang sesuai dengan kebutuhan lu dan ada nilai investasinya, kalau menurut gua mending beli.
Nah, kalau lu punya barangnya, ada nilai investasinya, ya udah, lu selamat, lu bisa punya pendapatan pasif. Ibaratnya ketika kayak gue kamera kayak gini nih, kenapa gue beli? Ya ini gue buat kerja, gue buat bikin konten. Nah ini juga ibaratnya produktif juga lah kamera ini. Jadi gue beli ini nggak asal gue pengen gue pengen kamera inilah lucu, pengen gue beli hasilnya bagus apa, bukan cuman seperti itu, tapi ada nilai atau ada kegunaannya ketika gue membeli sebuah kamera ini. Ya kamera ini juga nggak murah bos, gue beli. Kamera ini gue beli di atas ya 20 juta ke atas lah, hampir 30 jutaan gitu gue beli kamera ini. Nah dari situ gue mikir juga nilai investasinya gitu, kenapa gue harus membeli sebuah kamera ini. Nah tapi ini semua gue balikin lagi ke lu. Jadi ada untungnya nyewa itu apa, dan ruginya nyewa itu apa, dan keuntungannya lu membeli apa, ya udah itu balik lagi ke teman-teman semua. Nah thank you teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Gue ada di sini signing out dan thank you.